lagi sama aku Kak Lilis untuk belajar matematika hari ini. Nah, pada video kali ini masih berbicara tentang perkalian. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghafalkan perkalian dimulai dari perkalian 6 sampai dengan 9. Sekarang akan kita bahas sedikit lagi nih tentang perkalian di mana ternyata dalam perkalian 6 sampai 9 ada hasil yang sama. Gimana tuh maksudnya? Oke, kakak kasih contoh ya. Misalkan di sini 6 dikali dengan 5 hasilnya berapa? Kemarin ayah harus sudah ingat ya. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan perkalian 5. Ya kan? Nah, ternyata ada yang sama, yaitu 5 dikali dengan 6 sama dengan 30 juga. Nah, untuk yang di atas ini adalah perkalian 5, yang di bawah itu adalah perkalian 6. Ternyata perkalian 5 dan perkalian 6 ada angka yang sama. Tapi tidak hanya di perkalian 5 dan juga 6. Ini hanya contoh sekecilnya aja ya, jadi kalian akan menemukan angka yang sama. Kalian harus cari dan juga cek, oke? Nah, 6 kali 5 adalah 30, 5 kali 6 adalah 30 juga. Nah, berarti dalam perkalian bisa kita tulis 6 dikali dengan 5 itu sama dengan 5 dikali 6. Ya, jadi kalau misalkan kita menemukan perkalian yang berbeda tapi hasilnya sama, itu sama aja. Kalau misalkan kita lihat yang berbeda apa? Yang berbeda itu hanya letaknya aja, tapi angkanya sama dan operasinya sama. Maka kita bisa bilang ini sama. Yang dimana hasilnya adalah sama-sama 30. Mau 6 kali 5 atau 5 kali 6, hasilnya sama. Nah, contoh lain misalkan 7 dikali 3 itu sama dengan 21. Kemudian kalau kakak tulis 3 kali 7 hasilnya berapa? Udah pasti 21. Kenapa? Karena operasinya sama dan angkanya sama. Yang membedakan hanya letaknya aja. Dalam proses perkalian itu sama. Oke, sekarang nih kalau kakak bilang berapa ya? Misalkan 9 dikali dengan 4. 9 kali 4 berapa? 36. Kalau misalkan 4 kali 9, 4 kali 9 juga sama, hasilnya 36 ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kalian lupa tapi angkanya sama, langsung aja hasilnya juga sama. Oke, nah ini adalah proses akhir dari perkalian, di mana walaupun letaknya berbeda, tapi kalau misalkan angka dan juga operasinya sama, hasilnya sama. Oke adik-adik semua, maka abis ini kita akan lanjut ke pembagian. Oke, kita lanjut ya ke pembagian. Adik-adik sudah paham kan tadi dalam bentuk perkalian ternyata ada yang sama. Sekarang kita akan lanjut ke pembagian, di mana tidak akan jauh-jauh dengan angka-angka yang tadi. Gimana kalau misalkan kita jelaskan dulu pembagian itu apa? Oke, pembagian mungkin konsep sederhananya sudah pernah adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian bagi-bagi pensil, kalian bagi-bagi penghapus, kalian bagi-bagi makanan. Nah, itu adalah salah satu bentuk aplikasi dari pembagian, di mana kita punya total keseluruhan, kita akan bagi dengan banyaknya tertentu banyak lah gitu loh ya. Maksudnya untuk hal yang sama besar gitu. Kemudian kira-kira orang-orang itu akan mendapatkan berapa banyak. Nah, dalam pembagian itu bisa kita bilang dia adalah, sederhananya adalah kebalikan dari perkalian. Kenapa sih kita bilang ini adalah kebalikan dari perkalian? Kalau misalkan perkalian kan bahasanya menggandakan gitu ya. Kalau pembagian itu adalah membaginya. Biasanya dalam proses pembagian ini dibagi sama rata. Jadi nggak ada yang hasilnya berbeda. Sebagai
contoh, kenapa sih dia dibilang sebagai kebalikan dari perkalian? Adik-adik ingat ya yang kakak jelaskan tadi, misalkan 9 dikali dengan 7, itu hasilnya adalah 63. Oke, 9 adalah kelompoknya, 7 adalah banyak di setiap kelompoknya, kemudian 63 adalah total keseluruhan dari kelompok tersebut. Sekarang kalau misalkan 9 kali 7 kan menggandakan, artinya menjumlahkan dengan jumlah yang sama dengan total 63. Gimana kalau misalkan sekarang kasusnya adalah kita punya 63. Misalkan apa ya? 63 apel. 63 apel kita akan bagi masing-masingnya dapat 7. Berarti kita akan tulis seperti ini adik-adik. 63 tanda dari pembagian itu adalah titik 2. Ya, titik 2. 63 kita bagi menjadi masing-masingnya adalah 7. Maka hasilnya berapa? Udah pasti hasilnya 9. Ya, jadi kalau kita bagi totalnya 63 menjadi 7, banyaknya 7 gitu ya, kira-kira ada berapa kelompok yang bisa kita bentuk? Seperti itu ya. Kalau misalkan kita tulis, bentuknya seperti ini nanti. Misalkan 1, 2, 3, seterusnya sampai misalkan di sini ada 9. Kemudian isinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita bagi pasti bentuknya kayak gini adik-adik ya. Ini juga 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama ya, sampai dengan 9. Ternyata pada saat kita membagi 63 apel, kemudian masing-masingnya adalah 7, dapatnya 7, ternyata ada 9 kelompok yang akan mendapatkan apel dengan jumlah yang sama. Inilah kenapa kakak bilang kalau pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Tentu saja kalian harus hafal dulu perkaliannya, betul ya. Kalau kalian belum hafal perkaliannya, silakan hafalkan dulu perkaliannya. Karena kalau misalkan kalian perkaliannya aja belum hafal, dalam proses pembagiannya akan sangat sulit. Kenapa sulit? Karena kalian akan membuat bentuk seperti ini manual. Gimana kalau angkanya banyak? Kalian akan memerlukan waktu yang banyak, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kakak mau buatnya 63, terus masing-masingnya itu ada 9. Kira-kira ada berapa kelompok yang akan dibentuk? Kalau tadi 63 dibagi 7 itu sama dengan 9. Kalau 63 dibagi 9 berapa? Betul, 7. Kenapa? Angkanya kan cuma ini aja adik-adik. Ya, makanya kalian harus fokus dengan konsep. Sebelumnya kan kita udah jelaskan tuh, ternyata 9 kali 7 dengan 7 kali 9 itu hasilnya sama. Maka pada saat pembagiannya pun hasilnya akan sama. Gak jauh berbeda angkanya. 63 dibagi 7 itu 9. Kalau 63 dibagi 9 itu 7. Gak ada angka lain adik-adik. Gitu ya. Jadi proses pembagian itu kalian harus fokus di mana dalam setiap kelompok mendapatkan jumlah yang sama. Nggak mungkin nggak ada yang sama. Kalau misalkan bentuknya ada loh kelompok yang mendapatkan hasil yang berbeda, berarti itu adalah sisa. Gitu ya, itu akan kakak bahas di next video, oke? Nah, mungkin itu saja untuk konsep pembagian kali ini. Silakan kalian banyak-banyak latihan dengan cara apa? Dengan cara hafalkan dulu perkaliannya, kemudian kalian coba aplikasikan dengan bentuk pembagiannya. Mungkin itu saja video untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel ini. Let's grow up together with Hira Academy. Bye-bye.